dari peralatan Automated Guided Vehicle atau AGV merupakan kendaraan cerdas yang dirancang untuk memindahkan material secara otomatis dalam lingkungan industri tanpa keterlibatan langsung manusia. Menurut Lu et al., AGV adalah sistem transportasi canggih yang menggunakan teknologi navigasi seperti sensor magnetik, laser, dan optik untuk memandu pergerakannya. Menurut Sazel dan Zhao menjelaskan bahwa AGV mampu mengangkut berbagai jenis material, mulai dari bahan baku, barang dalam proses, hingga produk jadi dengan fleksibel tinggi. Fungsi dari AGV adalah mentransportasikan material antar stasiun kerja dalam sistem manufaktur fleksibel. Sesuai penelitian Wu et al., AGV berperan kritis dalam mengoptimalkan aliran logistik internal, mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia, dan meningkatkan efisiensi perpindahan material. Menurut Kim dan Huang, menegaskan bahwa sistem ini mampu melakukan tugas pengangkutan dengan presisi tinggi, mengikuti rute yang telah ditentukan, dan berinteraksi dengan sistem kontrol pusat untuk mendapatkan instruksi perpindahan. Nah, tujuan dari AGV ini mencakup beberapa aspek strategis. Menurut Sen dan Kobza menunjukkan bahwa tujuan utama adalah meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi waktu perpindahan material. Menurut Arifin dan Ekbelu menambahkan bahwa implementasi AGV bertujuan menurunkan biaya tenaga kerja melalui otomatisasi proses material handling. Menurut Huang dan Kim menekankan pentingnya AGV dalam meningkatkan keselamatan kerja dan mendukung konsep manufaktur modern yang menuntut fleksibilitas dan produktivitas tinggi. Manfaat atau kelebihan dari AGV memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan. Zhang et al. Mengidentifikasi fleksibilitas operasional sebagai keunggulan utama yang memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan konfigurasi produksi. Li et al. Menekankan kemampuan AGV beroperasi secara kontinu tanpa mengalami kelelahan. Yu et al. Menunjukkan akurasi perpindahan material yang tinggi berkat teknologi navigasi canggih. Kumar et al. Menegaskan bahwa AGV meningkatkan keselamatan dengan menghindari interaksi langsung manusia pada area berbahaya. Kekurangan, meskipun memiliki banyak keunggulan, AGV juga memiliki sejumlah keterbatasan. Das dan Fasan mencatat biaya implementasi yang sangat tinggi mencakup investasi awal infrastruktur, kendaraan, dan sistem kontrol. Nisi dan Tanaka menjelaskan kompleksitas sistem navigasi yang memerlukan perawatan berkala dan operator terampil. Luo et al. Mengidentifikasi ketergantungan pada sistem navigasi yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Et al. Menekankan fleksibilitas terbatas pada rute yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis-jenis dan tempat peletakan. Berdasarkan artikel Patricio dan Mendes 2020, berikut jenis-jenis dan tempat peletakan AGV. 1. Unit Load Carriers. Ini merupakan jenis AGV yang dirancang khusus untuk mengangkut dan memindahkan unit atau beban tunggal dalam lingkungan industri. Menurut penelitian, tipe ini umumnya digunakan dalam industri manufaktur dan gudang untuk memindahkan palet, kontainer, atau unit material dengan kapasitas dan ukuran terstandar. Patricio dan Mendes menjelaskan bahwa unit load carriers ini memiliki platform datar yang memungkinkan pengangkutan beban dengan stabilitas tinggi. 2. Forklift Trucks AGV merupakan varian AGV yang meniru fungsi forklift konvensional namun dengan otomatisasi penuh. Tipe ini mampu mengangkat, memindahkan, dan meletakkan barang pada ketinggian tertentu tanpa intervensi manusia. Menurut Daifuku et al., forklift AGV sangat umum digunakan dalam industri otomotif, pergudangan, dan manufaktur berat yang membutuhkan perpindahan material vertikal. Yang ketiga, tow vehicles. Tow vehicles atau kendaraan penarik merupakan AGV yang dirancang untuk menarik serangkaian kereta atau trailer dalam area produksi. Penelitian Toyota Logistik menunjukkan bahwa tipe ini sangat efektif untuk mengangkut multiple beban dalam satu perjalanan. Pengoptimalan efisiensi perpindahan material dalam sistem produksi berkelanjutan. Keempat, palet trucks AGV merupakan jenis khusus yang dirancang untuk mengangkut dan memindahkan palet dengan presisi tinggi. Schaeffer menjelaskan bahwa tipe ini memiliki kemampuan khusus dalam navigasi area sempit dan mampu beroperasi dalam lingkungan gudang dengan kepadatan tinggi. Kelima, Assembly Line Vehicles adalah AGV yang dikhususkan untuk mendukung proses perakitan. Menurut grup PSA, jenis ini mampu bergerak sepanjang lintasan perakitan, membawa komponen atau subassembly dengan mendukung konsep just-in-time manufacturing. Kelebihan utama tipe ini adalah fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dengan alat produksi yang dinamis. Selanjutnya, keenam yaitu SRAM AGV. SRAM AGV merupakan teknologi mutakhir yang menggunakan
kecerdasan kolektif dalam sistem AGV. Menurut penelitian Amazon Robotics tahun 20, jenis ini memungkinkan sekelompok AGV untuk saling berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengoptimalkan rute perpindahan secara dinamis. Sistem ini menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk mengkoordinasikan gerakan dan juga menghindari konflik. Selanjutnya nomor 7 yaitu ada Outdoor Logistik AGV. Outdoor Logistik AGV dirancang khusus untuk beroperasi di lingkungan luar seperti pelabuhan, bandara, dan area logistik terbuka. Kamal Industri atau 25 menjelaskan bahwa tipe ini memiliki sistem navigasi, GPS, dan sensor khusus untuk beroperasi dalam kondisi lingkungan yang lebih kompleks dan tidak terkendali. Yang terakhir, nomor 8 ada Healthcare AGV. Healthcare AGV merupakan varian khusus yang dirancang untuk lingkungan medis. Swisslog atau 18 menjelaskan bahwa tipe ini mampu membawa peralatan medis, obat-obatan, makanan pasien, dan limbah medis dengan protokol. Seperti yang dilansir dalam liputan6.com, penggunaan 42 robot AGV yang berupa robot sortir otomatis di pos Indonesia merupakan langkah inovatif yang meningkatkan efisiensi logistik, di mana robot tersebut mampu menyortir hingga 3.000 kiriman per jam dan juga mengurangi kerusakan paket. Teknologi ini juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan mengintegrasikan sistem canggih seperti RFID dan juga barcode scanner yang mempercepat proses pengiriman. Dengan potensi pengurangan biaya personal dan peningkatan kapasitas, teknologi ini tidak hanya memperkuat citra Pos Indonesia sebagai perusahaan modern, tapi juga mendukung UMKM dalam memperluas jangkauan pasar mereka. Studi kasus dalam jurnal ini membahas implementasi Automated Guided Vehicle atau AGV dalam industri otomotif di Portugal dan Republik Ceko. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan kompleks dalam mengintegrasikan teknologi AGV ke dalam proses logistik manufaktur. Metodologi penelitian mencakup 3 fase, yaitu teknologis, organisasional, dan keselamatan. Fase teknologis menganalisis parameter kendaraan, fase organisasional mengevaluasi proses kerja, dan fase keselamatan memperhatikan aspek ergonomi dan kesejahteraan pekerja. Temuan menunjukkan AGV memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan performa logistik, tetapi memerlukan analisis finansial akurat, identifikasi faktor kritis keberhasilan, dan pengukuran indikator kerja kunci. Keberhasilan implementasi tergantung pada pendekatan sistematis yang mengintegrasikan teknologi, organisasi, dan manajemen risiko. Kesimpulan menegaskan bahwa AGV adalah alat yang powerful untuk transformasi logistik industri, tetapi membutuhkan perencanaan matang dan komitmen organisasi. Penelitian memberikan kerangka metodologis untuk implementasi sukses dalam konteks industri 4.0.